Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 7 MTS NU Maglulum, angkatan atau tahun pelajaran 2020-2021. Di pelajaran saya kali ini yaitu pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 dengan materi adab sholat dan dzikir. Kemarin kita bahas tentang materi akhlak terpuji yaitu ada taat, ada taubat, istiqomah dan ikhlas. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang adab sholat dan dzikir. Sebelum masuk ke materi anak-anakku, seperti biasa mari kita doa bersama dulu. Semoga apa yang kita pelajari di masa pandemik seperti ini, anak-anak tetap jaga kesehatan, anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh Bapak Ibu guru serta di pemerintah-pemerintah desa atau daerah. Anak-anakku bisa belajar. Anak-anakku walaupun dengan kegiatan belajar seperti ini, anak-anak tetap mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mari kita doa bersama sebelum masuk ke materi. Semoga berkah. Liridhi ta'ala bisyiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk anak-anakku. Jangan lupa anak-anakku di grup WA, di WhatsApp, anak-anak tetap absen seperti biasanya ya. Absensi sudah ada linknya, silakan di absen secara Google Drive. Dan anak-anak yang izin bisa WA wali kelas atau dari guru pengampu. Kebetulan di tanggal 10 Oktober tahun 2020 ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring mata pelajaran Akidah Akhlak, mata pelajaran Pak Yaki, melanjutkan materi berikutnya. Sebelum masuk ke materi, anak-anak silakan dipahami untuk kompetensi KI, KD, dan indikator. Apa itu KI, Pak? KI adalah kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. Anak-anak bisa memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural bersama rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi seni, budaya terkait fenomena dan yang tampak. Ya, artinya sekarang memang dituntut untuk pembelajaran kita ini untuk daring, tahu teknologi ya. Mungkin di abad sekarang sudah masa kita di tahun 2020 ini kita harus adanya musibah atau cobaan dari Allah yaitu berupa virus Covid ini ya, virus Covid. Anak-anak bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah berikan kepada kita semua ya. Untuk KD-nya yaitu menerapkan adab sholat dan dzikir. Adab sholat itu apa, dzikir itu apa, nanti Pak Yaki jelaskan. Untuk indikator, peserta didik mampu memahami adab sholat dan dzikir ya. Anak-anak harus bisa memahami adab sholat dan dzikir untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya ya melalui metode PDR ya atau daring seperti ini, anak-anak dapat menelaah tentang pengertian dalil adab sholat dan dzikir dengan benar ya. Yang kedua, melalui metode ceramah ya, ceramah Pak Yaki berceramah atau menyampaikan video pembelajaran ini sebagai sumber belajar anak-anak bisa menjelaskan dalil adab sholat dan dzikir dengan benar ya. Selanjutnya ya Pak Yaki akan menyampaikan atau memberikan dalil ya atau firman Allah tentang materi ini. Wahai orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat nama Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Makanya anak-anakku di musim pandemik seperti ini kita harus selalu mengingat Allah dimanapun berada ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan selalu bertasbih dengan
Allah berorientasi kepada Allah di waktu pagi dan petang. Di bawah pagi sholat 5 waktu minimal ya. Sholat 5 waktu, tasbih itu ada istighfar, ada membaca tasbih, ada membaca sholawat dan lain sebagainya agar kita lebih dekat dengan Allah dan terhindar dari malabahaya. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan kali ini adalah tentang pengertian sholat dan dzikir. Ya. Yang kedua adalah adab sholat dan dzikir. Yang ketiga yaitu tentang dalil dan dalil sholat dan dzikir. Ini adalah materi singkat ya pada pertemuan kali ini. Pengertiannya apa? Ya, dan adab pengertian adab sholat dan dzikir itu apa? Ya, adab sholat itu dzikir bagaimana dan dalilnya bagaimana. Ngoten nggih. Selanjutnya anak-anak bisa melihat gambar 4 gambar ini ya. Anak-anak bisa membayangkan atau membayangkan, mengilustrasi, mengimajinasi atau mengidentifikasi bahasanya ya, menganalisis ya. Untuk gambar pertama ini tentang gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah tentang gambar orang melakukan sholat secara berjamaah ya. Untuk yang gambar kedua ini tentang orang yang mengajarkan, orang tua yang mengajari anaknya ya cara-cara sholat yang benar bagaimana. Ini ya kelihatan anaknya itu melihat ayahnya ya atau bapaknya. Kalau kalian memanggil bapak itu apa? Ayah, bapak napa babe ya ngoten nggih. Untuk gambar ketiga ini adalah tentang gambaran orang yang sedang mengingat Allah atau berzikir kepada Allah ya dengan khusyuk ya, dengan khusyuk gambaran orang ketiga. Yang keempat adalah ini adalah tentang kekhusyuan orang yang zuhud ya namanya, orang yang memang alim, orang yang memang dekat dengan Allah. Kita harus selalu dekat dengan Allah dengan cara apa? Dengan selalu mengingat Allah. Ngoten nggih. Keutamaan orang yang berzikir adalah masuk surga dengan tersenyum. Makanya anak-anak jangan lupa tersenyum dulu ya. Senyum pada temannya. Nah, senyum kepada semua orang. Lanjut ke materi berikutnya atau gambar berikutnya. Oh, sudah. Lanjut. Ya, kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pengertian sholat dan dzikir. Anak-anakku, sholat itu apa? Ya, sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Ya, sholat hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba kepada Allah. Artinya, sholat itu adalah memang kewajiban bagi seorang muslim yang balik dan berakal sehat. Ya, orang gila itu wajib sholat pak? Ya, tidak wajib karena hilang akale ya, hilang akal itu nggak wajib sholat ya. Sholat hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba. Kita kan diciptakan Allah itu adalah untuk menyembah Allah. Seperti dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah kepadaku. Karena memang kita seorang hamba, anak-anak harus bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ada sholat 5 waktu, yaitu ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Anak-anak sholat jangan lupa. Selanjutnya, sholat menurut bahasa berasal dari kata sholah yang memiliki arti doa ya. Sholat itu adalah doa. Pengertian salat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Sedangkan menurut istilah syarak kalau bahasa itu adalah secara etimolog ya. Kalau syarak adalah secara terminolog. Salat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat rukun tertentu. Itu adalah salat. Apa anak-anak? Salat secara bahasa adalah doa. Untuk secara istilah adalah ibadah yang tersusun ya, ibadah yang tersusun mulai dari takbiratul ihram sampai salam ya. Itu ada cara-caranya, ada rukun-rukun atau syarat-syaratnya. Di mapel fikih
anak-anak lebih paham ya. Kepada Pak Zaim Ubaidillah nanti bisa dijelaskan. Kita fokus ke adab sholat dan zikir dulu ya. Untuk sholat ini kita harus benahi ya. Allah mulai dari takbirnya bagaimana dan lain sebagainya ya. Sampai yang membatalkan sholat itu apa? Anak-anak harus mengetahuinya ya. Sudah kelas 7, sudah rata-rata sudah sunat ya, sudah balik, apalagi yang perempuan rata-rata sudah haid, itu harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Lanjut ke materi, yaitu adalah berzikir. Sedangkan zikir itu adalah merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta. Yang menciptakan kita itu siapa? Siapa Nana? Allah ya. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat atau zikir kepada Allah. Dimanapun kalau kalian gundah gulana, galau bahasa gaul ya, kalian itu harus selalu zikir. Nak galau ya, galau Pak, di rumah bosan seperti dengan keadaan ini nggak boleh kemana-mana ya, kita harus zikir ya, bilang astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak, membaca shollallahu ala Muhammad ya, apalagi sholat bil qulub ya, Allahumma sholli ala sayyidina ilakhirhi ya. Pasti anak-anak sudah paham dan apal ya di pujian-pujian setelah azan ya. Kata zikir berasal dari bahasa adalah zakaro yang berarti mengingat dan menyebut ya. Kalau secara istilah adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya ya. Ingat, jangan ingat saja tetapi diucapkan dengan lisan, yaitu dengan Allahu Akbar, Alhamdulillah ya, membaca Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah ya. Setiap sholat itu anak-anak pasti ya tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ya, dibaca kurang lebih 33 kali setiap tasbih, takbir dan syukur ya, syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir dalam istilah adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid ya, takbir dan tahlil. Anak-anakku, maka dari itu setelah sholat, melakukan sholat 5 waktu, jangan terburu-buru untuk pulang ya. Kita belajar bersama, kita introspeksi ya, gragabi awake dhewe ya. Ngaten nggih. Hal ini disebut dengan zikir lisan ya. Lisan harus diucapkan. Selanjutnya adalah dalil salat dan zikir ya. Apa Pak dalil salat itu? Seperti Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah ya, seperti itu harus membaguskan suara ya. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kalian anak-anak kelas 7 sholatnya tepat waktu ya, sholatnya harus sholat ya, jangan terutama subuh ya, itu akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan kalau subuh malah ngoro, ampun ya. Yang kedua adalah wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya laki-laki dan perempuan yang bersedekah, lalu laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan ampunan yang pahala besar. Artinya ya, sedekah itu juga penting juga ya.
Kalau menyisihkan 1.000, kalau ada pengemis bisa. Ada teman yang sedang membutuhkan bisa ya. Terus ada yang sudah berpuasa ya. Puasa yang wajib itu puasa di bulan apa? Di bulan suci Ramadan ya. Laki-laki dan perempuan memelihara kehormatannya ya. Kehormatan laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu mempunyai kehormatan ya. Yang terakhir adalah menyebut nama Allah, yaitu dengan cara zikir. Makanya zikir ini adalah termasuk dalilnya. Ada dalil sholat. Dalil sholat ini TS Al-Ankabut ayat 45. Kalau dalil zikir yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Lanjut selanjutnya anakku. Ya, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah adab sholat ya. Adab sholat itu apa saja Pak? Nah, siapa yang belum sholat? Ini ada gambaran ya. Ini namanya Shinchan ya. Kartun karakter biar anak-anak tertarik. Siapa yang belum sholat? Kelas 7, apakah ada yang belum sholat? Halo anak-anakku, kalau ada yang belum sholat silahkan segera sholat ya. Saya instruksikan segera sholat. Karena Pak Yaki tidak mau kalau ada anak kelas 7 yang tidak melakukan sholat. Ini adalah gambaran kekhusyuan. Walaupun sulit ya khusyuk ya, tetapi anak-anak harus mempunyai adab dalam sholat. Apa saja adab sholat Pak? Lanjut, yaitu 1. Khusyuk. Khusyuk bagaimana Pak? Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan zikir. Khusyuk merupakan inti dan roh salat dan zikir. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya ya. Ini adalah khusyuk. Cara khusyuk bagaimana Pak? Kita harus ketika Allahu Akbar takbir, kita harus di dalam hatinya membaca niat Allahu Akbar ya. Ketika itu anak-anak bisa membaca atau niat sholat zuhur karena Allah Taala ya, seperti itu basa Jawane nggih. Lanjut, yang kedua, yang pertama adalah khusyuk. Yang kedua, hatinya harus ikhlas ya. Ojo karena dikongkon wong tua, didepi Pak Guru dan lain sebagainya ya. Seperti firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah, memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Ini adalah ada di surat Al-Bayyinah ayat 5 ya. Yang pertama tadi apa? Khusyuk. Yang kedua, hatinya harus ikhlas ya. Ini termasuk adab-adab dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasannya. Maksudnya apa nak? Menjaga waktu itu ketika anak-anak mendengar suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Anak-anak itu harus kalian pada waktu melakukan kegiatan kita setidaknya menghormati ya. Kalau di MTS sebelum pandemik, kalau jam-jam sholat duhur itu memang kita tidak pas dengan waktu sholat duhur, tetapi nanti ada sholat duhur berjamaah di aula madrasah. Kita menghormati dulu ya, ketika ada suara adzan ya, menghormati, menjaga waktu ya. Tapi jangan terus nanti saya mengulur sholat ya. Wah nanti aja ya, itu enggak boleh. Itu termasuk adab-adab sholat ya. Ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba ya. Ya Allah Gusti, maksudnya adalah beradzan aku kita laksanakan sholat dan menikmati sholat ya. Nikmat sholat, kita semuanya juga harus belajar ya sholat yang khusyuk itu bagaimana. Tetapi di materi ini kita anak-anak harus paham tentang
menjaga waktu dan batas-batasannya termasuk adab dari sholat. Yang berikutnya adalah menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada, ya. Mulai dari pakaiannya, anak-anak dalam berwudu terutama, ya. Dalam berwudu, buang air kecil, ya, kencing, ya, jangan sembarangan. Kalau kencing itu hati-hati, ya, dilepas atau dicincing yang tertinggi, ya, dicincing sing dhuwur, ya, menjaga sholat, ya, memakai pakaian yang rapi dan lain sebagainya, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Nah, no delek cecek, ojo malah dilinggahi, ampun, ya. Yang selanjutnya adalah menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Ya, makanya anak-anakku ketika sholat, anak-anak jangan memakai kaos blong, ya, apalagi ada tulisannya di belakangnya, ya, belakang ini, lapo ngeti, ya, nggak boleh. Itu akan mengganggu kekhusyuan sholat yang di belakang kalian. Makanya termasuk adab-adab kita, adab sholat, yaitu kalian harus jangan memakai pakaian atau kaos-kaos yang bergambar atau tulisan yang tidak mendidik, polos gambarnya, ya. Syukur-syukur memakai pakaian putih dan panjang. Ngaten nggih. Kalau aurat perempuan laki-laki ada tahu anak-anak? Aurat perempuan itu apa? Mulai dari mana sampai mana? Alat perempuan itu dari atas udel, ya, atas pusar sampai bawah dengkul, ya, ben enak nyamane di bawah dengkul, ya. Terus untuk alat perempuan semua bagian tubuh kecuali muka dan epek-epek tangan. Kalau kaki, Pak, kaki ketok jempole, dungono sing wedok. Kalau sholat kelihatan jempolnya, ya, itu berarti sholatnya tidak sah. Sholat rambutnya ketok sing wedok itu juga tidak sah, apalagi malah menutupi niki batuk, ya, batuk itu enggak sah. Makanya anak-anak harus hati-hati, ya. Yang enam, memakai pakaian yang terbaik saat panggilan sholat tiba, ya. Tadi sudah saya sampaikan, memakai pakaian yang panjang, jangan pakai kaos oblong dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyesal serta bersedih jika tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna. Makanya anak-anak disarankan walaupun di rumah tetap melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, ya. Apalagi yang dekat-dekat musola itu, dekat musola, dekat masjid. Kalau ada adzan kita sholat jamaah rombong, ya. Anak-anak juga sholat Jumat juga, ya. Walaupun 1 minggu sekali tetap sholat Jumat, ya. Menyesal serta bersedih tidak melaksanakan baik, ya. Makanya memang khusyuk itu sulit, tetapi kita wajib belajar. Yang keenam, melakukan dengan khusyuk, ya. Mengarang dengan khusyuk tadi sudah saya sampaikan, salatnya seperti salatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Nah, ape mati, ya, wong ape mati menghadap Allah, Allahu Akbar, ya, anak-anakku, ya. Ya, kita harus melakukannya itu. Itulah adab-adab tentang sholat. Yaitu yang pertama apa? Tadi khusyuk. Yang kedua apa? Hatinya harus ikhlas, jangan karena orang lain atau siapapun. Menjaga waktu dan batas-batasannya, ya. Dicatat kalau perlu, ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Di buku LKS anak-anak sudah megang, dipelajari anak-anak, ya. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Yang keenam sampai 8 anak-anak bisa membacanya dan menghafalkannya pastinya. Yang paling penting adalah menerapkannya, ya. Selanjutnya adalah, sudahkah Anda zikir hari ini? Bagaimana anak-anak? Setelah sholat kita dianjurkan untuk berzikir atau mengingat kepada Allah, seperti ayatnya dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Ya,
Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tegak dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai ya. Ojo banter-banter ya. Allahu Akbar Allah ya. Ampun, lirih subhanallah subhanallah dengan hati yang tenang. Itu adalah di ayat tentang zikir. Selanjutnya yang pertama ya, ada berzikir adalah ikhlas dalam berzikir mengharap ridha Allah dengan membersihkan amal dan campuran sesuatu. Artinya apa, Pak? Artinya apa, anak-anak? Artinya harus ikhlas. Jangan karena dilihat orang lain, jangan karena dilihat oleh ayah atau ibu, bapak ibu, ya. Jangan, tetapi karena memang mengharapkan ridha Allah. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mencari ilmu dan lain sebagainya ya. Yang kedua, merendahkan suara ya. Kalau zikir itu harus pelan-pelan ya. Kalau di Nahdlatul Ulama ya, zikirnya itu bersuara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim li wa lahu min kulli dzambin adzim ya. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim li wa lahu min kulli dzambin adzim ya. Seperti itu. Terus baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ila akhirih ya. Anak-anak bisa mengikuti imam pada waktu melaksanakan sholat. Berzikir dulu pelan-pelan ya. Ngoten. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berzikir seperti yang Rasulullah, yaitu yang kita mengikuti apa yang ada di guru-guru kita, ada di ustadz-ustadz di wilayah atau di desa kita, mengikuti zikir ya, zikir pada waktu sholat. Setelah sholat anak-anak kan itu mengikuti zikir ya, mengikuti zikir astagfirullahaladzim sampai doanya ya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ada la ilallah, terus ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Itu termasuk zikir ya, adab-adabnya itu seperti itu. Zikir contoh-contohnya seperti itu. Jangan selain itu ya, malah zikir malah dengan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya apa, Pak? Contohnya malah anak-anak zikirnya malah reno-reno ya, basa Jawa. Oh ya, nggak boleh. Kita harus mengikuti biar lisan kita terbiasa dengan nama-nama Allah atau lafal-lafal Allah. Yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Minimal anak-anak harus tahu ya, alhamdulillah itu artinya apa ya. Alhamdulillah itu apa ya, Allahu Akbar itu apa, alhamdulillah utawi sekabehane muji lillahi kabehane Allah ya, yaitu adalah memuliakan Allah ya, memuja-muji Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Nah, karena kita adalah memang mau tidak mau, memang kita mau tidak mau ya, bagaimana ya? Artinya kita seorang hamba, seorang makhluk diciptakan oleh Allah, yaitu adalah untuk menyembahnya. Allah tidak gimana ya? Allah tidak perlu jika kalian menyembah atau tidak, tetapi untuk ketentraman jiwa, untuk ketentraman hati seorang manusia, seorang hamba, kalau mengingat Allah, anak-anak cobalah nanti pasti tenang dalam menghadapi sesuatu apapun. Ingat ya. Duduk nomor 5 adalah duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan ya, tenang. Kalau di iktikaf di masjid, jangan malah sholat gojekan dewe ya, gojek dewe sholat, dikir bersolat malah luweh habi kancane dewe, itu enggak boleh. Ampun nggih. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Coba dipahami, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi. Artinya apa, anakku? Dalam tempat sholat dan zikir, ini khususnya zikir, kalian harus nyaman ya, nyaman
dengan tenang. Kalau di rumah kalian ada namanya tempat sholat ya, atau nak boso Jawa niku sholatan ya. Tempat sholatan mana ya? Tempat sholat itu dengan anak-anak harus rajin membersihkan ya, walaupun pakaiannya tidak baru, tetapi kalau sering dicuci, anak-anak terus kalau punya wangi-wangian disemproti wangi-wangi, berarti karena itu adalah tempat ibadah kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah adalah di tempat situ, kita muliakan ya. Pakaian yang bersih dan halal, artinya pakaiannya harus bersih dan suci, tidak baru-baru tetapi malah terkena najis. Ya, terkena najis apa Pak? Umpamane malamnya itu kalian terkena najis, kena tai ya, atau kotoran cicak ya, kalian tahu tetapi tidak dibersihkan. Ketika zikir, wah baunya apa ini, ternyata menyengat, ternyata ada kotoran cicak. Itu harus anak-anak bisa memahaminya. 7, memilih tempat yang agak sunyi, boleh memejamkan dua mata, karena dengan memejamnya itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati ya. Apalagi zikirnya itu anak-anakku kalau bisa adalah zikir ketika melakukan sholat tahajud, sholat hajat, sholat di sepertiga malam, kita zikir ya Allah astagfirullahaladzim. Dengan memejamkan mata, dengan kesunyian malam, anak-anak bisa melaksanakan dengan baik. Itulah adab-adab zikir dan adab-adab sholat pada materi kali ini ya. Kita mengulas kembali, coba yang pertama. Yang pertama itu adalah tentang adab sholat. Sholat itu apa? Sholat itu adalah secara bahasa ya, secara bahasa doa. Kalau secara istilah, suatu perbuatan atau ibadah yang tersusun ya, dari berbagai perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah tentang pengertian sholat. Adab salat apa saja Pak? Adab salat, kalau zikir itu apa? Zikir adalah mengingat kepada Allah dengan cara membaca tasbih, tahmid dan tahlil dengan lesan, harus dengan lesan ya. Dalilnya, dalil sholat itu ada di Qiyas Al-Ankabut ayat 45. Qiyas Al-Ankabut ayat 45 ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis shalah. Anak-anak bisa membaca dan dihafalkan. Yang kedua adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ini adalah dalil tentang zikir. Selanjutnya adalah adab sholat dan zikir. Adab sholat itu apa saja? Yang pertama khusyuk ya, khusyuk yang pertama. Yang kedua adalah hatinya harus ikhlas, khusyuk, ikhlas, menjaga waktu dan batas-batasannya. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis. Yang kelima, menyingkirkan gambar ya. Nanti 6, memakai pakaian yang terbaik ya, menyesal serta bersedih jika tidak melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna. Yang 8, melakukan dengan khusyuk. Untuk adab zikir itu adalah, zikir itu apa lagi? Mengingat kepada Allah dengan cara mengucapkan lesan, yaitu tasbih, tahmid, takbir ya. Yang pertama adabnya apa Pak? Ikhlas ya. Satu, ikhlas. Adab zikir adalah ikhlas satu. Yang kedua, merendahkan suara, jangan keras-keras, merendahkan. Yang ketiga adalah berzikir dengan wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keempat apa Pak? Mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Mengerti maknanya ya, kita harus tahu walaupun sedikit, kita harus tahu Allahu Akbar itu artinya apa ya, dan lain sebagainya. Yang kelima, duduk di suatu ruangan yang suci ya, terus tenang ya, memakai wangi-wangian ya. Itu adalah adab sholat dan zikir ya. Ini sudah saya rangkum. Sholat pada akhirnya adalah bentuk komunikasi kepada Allah. Kita wajib memperlihatkan adab-adab dalam melaksanakan sholat, agar tujuan sholat mencegah dari perbuatan yang mungkar, keji dan mungkar itu bisa tercapai. Itu adalah termasuk tujuan ya. Tujuan sholat adalah mencegah dari perbuatan yang
kurang baik. Zikir adalah memperbanyak mengingat Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang soleh. Kalau di antara kita adalah para ulama, para kiai-kiai ya, kiai madrasah, kiai madin, kiai kampung ya. Yang keempat, kita perlu memperhatikan adab-adab zikir agar tujuan zikir yaitu menenangkan hati bisa tercapai. Ini adalah materi-materi yang harus anak-anak kuasai ya pada pertemuan kali ini. Untuk evaluasi, anak-anak bisa menggarap atau garap tentang 5 poin ini, 5 soal ini ya. Yang pertama, jelaskan pengertian adab sholat dan zikir. Ya, silahkan anak-anak dicatat dulu ya, dicatat dulu, Kalau ada HP, difoto ya, difoto dulu. Jelaskan pengertian adab sholat dan zikir. Ya, ini akan saya berikan di link di Google Drive, anak-anak bisa nanti melihat ya. Kalau ada yang sudah mengikuti silahkan langsung digarap ini. Pengertian adab sholat dan zikir itu apa ya? Tuliskan dalil Qiyas al-Bayyinah ayat 5 tentang sholat ya. Tadi apa ya dalilnya? Sebutkan 3 bacaan zikir. Bacaan zikir itu ada apa? Ada 3, sudah saya contohkan tadi. Sebutkan adab-adab sholat. Ada adab sholat ya puasa kabeh mau kira. Bagaimana adab-adab di zikir. 5 soal ini silakan anak-anak dikerjakan, ditulis di buku Aqidah Akhlak, dan nanti pertemuan berikutnya atau nanti kalau sudah ketemu Pak Yaki akan koreksi. Demikian pembelajaran kali ini tentang materi adab sholat dan zikir ya. Walaupun anak-anak ada yang belum bisa mengikuti dengan baik, pastinya Pak Yaki akan mengirimkan link ini di grup WA ya, grup WA seperti biasa, anak-anak mengikutinya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mengadakan ulangan harian ya, ulangan harian tentang adab sholat dan zikir ya, adab sholat dan zikir. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa ya? Dan untuk materi berikutnya ya, pertemuan berikutnya Pak ya akan membuat video atau sumber belajar atau PPT PowerPoint seperti ini akan kami share tentang apa? Tentang kisah keteladanan dari Nabi Sulaiman. Kalian anak-anak bisa mencari tahu Nabi Sulaiman itu ya nabi yang bagaimana, orangnya bagaimana, terus mukjizatnya apa ya. Silahkan anak-anak mencari di manapun ya, tidak harus tanya Pak Guru, sudah banyak sekali ya teknologi. Betul ya? Tetapi kita nanti belajar bersama. Demikian materi kali ini yang saya sampaikan tentang adab sholat dan zikir. Semoga anak-anak bisa melaksanakan dengan baik, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu doa di setiap sholat maktubah. Sekian dari Pak Yaki, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Yaki untuk anak-anakku. Untuk evaluasi silahkan dikerjakan ya, dikerjakan, dan nanti untuk evaluasinya akan kami share di grup, dan nanti untuk hasilnya bisa difotokan Pak Yaki ya, difotokan di Japri Pak Yaki ya, atau bisa dikirim lewat link yang nanti Pak Yaki share di grup juga. Nonton ya. Terima kasih. Sekian dari Pak Yaki, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.